Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik hari ini, amin. Kita tidak kekurangan kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sampai pada waktu yang sekarang. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan membawa kita kepada level yang baru. Kita tetap bersepakat memuji menyembah Tuhan, mengundang Tuhan hadir di setiap menara doa ini. Mari Bapak Ibu yang mengikuti menara lewat di menara doa ini, kita sama-sama bersepakat lebih lagi kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap kita dan membaharui kita hari demi hari. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu lebih besar dari hidup. Kami bersyukur kasih karunia-Mu selalu baru setiap hari kepada kami ya Tuhan Yesus. Tak habis-habis rahmat-Mu Kau berikan bagi kami. Terima kasih bahwa setiap hari adalah waktu yang baru untuk kami berubah ya Tuhan. Untuk kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu memberikan kami waktu-waktu yang terbaik untuk datang kepadamu ya Tuhan. Walaupun kenyataan hidup kami bukanlah saat yang kami inginkan, tapi karena kasih Tuhan itu cukup bagi kami yang memampukan kami untuk selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan, berseru kepadamu dan mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami yang ikut di dalam doa ini, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus, Tuhan yang sama hadir tengah-tengah ibadah kami, membaharui setiap hati kami, membaharui setiap pikiran kami, membaharui setiap perilaku kami di hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam masuk hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur betapa dalam, betapa lebar, betapa luas kasih-Mu. Kami bersyukur betapa hebat tangan-Mu bekerja, betapa dahsyat kuasa-Mu bekerja.
Terpujilah Engkau Yesus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus
semayang di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga.
jamahlah hidupku Tuhan. Waktu Tuhan menjamah kami saat hari ini ya Bapa, maka segala sakit kami disembuhkan juga ya Tuhan. Waktu kami merasakan jamahan-Mu ya Tuhan, beban berat kami dilepaskan juga ya Bapa. Waktu kami merasakan jamahan-Mu ya Tuhan, kami diubahkan, kami disegarkan, kami dibaharui, kami dibentuk jadi bejana indah. Oh Yesus, mari Bapak Ibu naikkan doa-doamu kepada Tuhan saat hari ini. Bapak Ibu perlu apa dari Tuhan? Minta darinya saat ini. Kami berseru, dengarlah kami Tuhan, dengar doa kami, jawab doa kami, jawab kerinduan kami. Ada pengampunan, ada kekudusan, ada pengampunan bagimu, ada kebenaran Tuhan. Roh-Mu yang membebaskan setiap kami dari sakit penyakit kami, Roh-Mu yang membebaskan kami dari segala beban kami Tuhan. Kau bukakan jalan bagi kami. Haleluya. Ya la 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 la. Shikara bada gara la 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 la. Mari lebih sungguh-sungguh lagi berharap padamu Tuhan. Ya Rabbana sadara la 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 la. Yang buta bisa melihat ya Bapa, yang bimbang bisa berjalan ya Tuhan. Ya Rabbana gara la 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 ya say. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ada umat-Mu yang mengalami mujizat malam hari ini ya Tuhan. Ada umat-Mu yang dilepaskan malam hari ini ya Bapa. Ada umat-Mu yang dibebaskan malam hari ini ya Tuhan. Mari alami itu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang peduli akan setiap kami ya Tuhan, yang setia mencari wajah-Mu dari tempat ini ya Bapa. Kau yang setia mendengar pujian penyembahan kami, dan Kau yang disenangkan ya Tuhan Yesus. Itu tujuan kami ya Bapa, Kau disenangkan ya Tuhan. Mari katakan bersama, ku sembah Engkau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku.
Biarkan Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan, di menara doa ini tempat di mana kami biasa berjumpa dengan Tuhan. Kami mendapatkan satu lawatan Tuhan. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami dipenuhi ya Tuhan dengan firman-Mu yang dapat menuntun kami, yang mengangkat hidup kami. Sehingga ya Tuhan kami bisa berjalan di dalam kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, sekali lagi Tuhan, kami mau buka telinga kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi, mengajari kami ya Tuhan. Kami mau buka ya Tuhan hati kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap benih ya Tuhan firman yang kami dengar dapat tertanam di dalam lubuk hati kami, tersimpan dalam lubuk hati kami dan berbuah ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau ubah kami semuanya. Kau ubah hidup kami Tuhan. Kami semakin ya Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, Engkau dengar kami Tuhan. Engkau jawab kami ya Tuhan. Biar Engkau berikan kami mata untuk bisa melihat pengharapan di dalam Yesus Kristus ini. Aku berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang lemah. Tuhan kuatkan. Bahkan ya Tuhan kami percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan hari ini kami terus ya Tuhan berseru kepadamu. Kami terus ya Tuhan berdoa kepadamu. Oleh karena itu kami terus menaikkan nyanyian pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau sendiri ya Tuhan terus melawat kami. Doa kami ya Tuhan seluruh keluarga kami diselamatkan. Doa kami ya Tuhan seluruh daripada kota kami diselamatkan. Tuhan kami minta ya Tuhan sekali lagi kirim revival ya Tuhan. Buat revival ya Tuhan yang pernah Engkau lakukan ketika kami bertobat dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Lawat setiap kami. Jangan Tuhan lewati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Ya, kita akan bahas saudaraku hari ini tentang apa? Dilawat atau dilewati. Ya, ini dua kata yang mirip sama tapi maknanya sangat berbeda. Nah, saya ingin ajak Ibu Bapak untuk bisa melihat dan kita belajar saudaraku ya. Dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Kisah daripada Yesus saudaraku yang berjumpa dengan dua orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar, saya kasih tebel lalu saya garis bawahi, mendengar bahwa Yesus lewat lalu berseru ya, Tuhan Anak Daud kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan Anak Daud kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Katakan amin. Nah, saat ini saudaraku kita akan membahas bahwa kesempatan itu adalah waktu Tuhan atau kairos.
bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kesempatan adalah waktu Tuhan atau kairos ya bagi kita saudara. Nah oleh karena itu saudaraku Yesus, perhatikan dengan baik saudara hal ini. Janganlah mengabaikan kesempatan yang datang dengan berpikir bahwa kesempatan itu akan datang lagi di kemudian hari, karena kelak kita akan terkejut saudara. Ya, bahwa kesempatan itu bisa saja tidak akan pernah datang lagi. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jangan mengabaikan kesempatan yang datang. Saudaraku, ya, jangan mengabaikan kesempatan yang datang, saudaraku, ya. Jangan kita menunda, ya kan, kesempatan yang datang. Kalau kita menunda, hal itu berarti kita membuang sesuatu yang penting dan berharga di dalam hidup kita. Tentang kesempatan. Saudara, ini bicara tentang apa saudara? Tentang kepekaan. Ada momen-momen dalam hidup kita, saudaraku, itu yang datang ketika saudara bisa mengenali ini. Setelah saudara kenali, yes, aku akan ambil ini. Aku akan jalankan ini. Saya percaya saudara akan diangkat oleh Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Kesempatan jangan diabaikan, kesempatan jangan ditunda. Ulangan 28 ayat 1 dan 2, saudara perhatikan. Ini bicara kesempatan sebenarnya. Kesempatan itu apa sebenarnya? Saudaraku, yaitu firman yang datang kepada kita. Ya, firman yang datang kepada kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu kapan? Hari ini. Waktu dengar hari ini, lakukan hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat yang datang bukan kita yang kejar daripada berkat itu saudaraku. Dan berkat itu akan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang percaya katakan amin. Ini deh saudaraku. Jadi saya mau kasih tahu saudara. Kita nggak bisa ciptakan kesempatan. Oleh karena itu kita harus berada di posisi yang siap. Ketika kesempatan itu datang. Saudaraku. Karena gini. Apabila kesempatan itu bertemu. Ya. Dengan kesiapan, maka kesempatan itu akan berubah menjadi apa? Mujizat. Katakan amin. Nah, kisah 2 orang buta di kota Yeriko menjelaskan tentang kesempatan itu adalah waktu Tuhan bagi kita. Saudaraku, ya kita lihat sini. Nah, saudara perhatikan sini. Yesus, Alkitab katakan Yesus dan murid-murid keluar dari kota Yeriko. Dia sedang melewati 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan itu saudaraku. Ya kan lewat tuh. Waktu dia tahu, saudara, Alkitab katakan ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Jadi saudara mungkin tanya, Pak Sabta bagaimana saya bisa mengenali kesempatan? Yang adalah waktu Tuhan buat saya. Karena pada waktu kesempatan, saudaraku, ya kan, berjumpa dengan kesiapan, maka kesempatan itu akan berubah menjadi apa? Mujizat. Katakan amin. Nah, bagaimana bentuknya ketika kesempatan datang? Kita nih siap. Bagaimana caranya? Oleh karena ada 2 kata. Ini kuncinya saudara. Alkitab katakan apa? Mendengar dan berseru. Buka telinga lebar-lebar untuk mendengarkan. Katakan amin. Ya, yang kedua adalah buka mulut lebar-lebar untuk mengatakan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ini 2.
Saya ingin kasih tahu kesempatan itu. Yaitu siapa sebenarnya kesempatan itu? Kesempatan itu sebenarnya ketika Tuhan sedang, kan di sini kan Tuhan sedang melewati mereka. Perhatikan saudaraku ya. Tuhan sedang melewati mereka. Kedua orang buta itu tidak bisa lihat Yesus, tapi mereka bisa mendengarkan, ya kan, bahwa Yesus sedang melewati mereka. Mereka tidak ingin dilewati oleh Yesus, tapi mereka ingin dilawat oleh Yesus. Mereka tidak ingin dilewati saja oleh Yesus dan rombongannya, tetapi mereka dua orang buta ini ingin dilawat oleh Tuhan Yesus. Mereka ngerti, saudaraku, jika Tuhan melawat mereka, hal itu berarti Tuhan akan mengubah hidup mereka. Amin saudaraku, amin. Saya percaya kalau Tuhan itu hadir, Dia hadir bukan hanya dirinya saja, tetapi Dia hadir dengan membawa segala berkat-Nya, kebaikan-Nya, mujizat-Nya turut menyertai dan mengikuti Dia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh karena itu saya ingin dalam renungan hari ini adalah, saudara, kita ini harus bisa belajar untuk hidup bukan cuman bisa lihat dengan mata hal-hal yang jasmani. Tapi saudara harus bisa hidup karena percaya. Katakan amin saudaraku. Nah, sebagai orang Kristen, ya, saudara, ya sekali lagi saya katakan, kita ini jangan cuman menyerap segala sesuatu dengan apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Tapi yang paling penting adalah kita juga harus menggunakan kepekaan roh. Katakan amin saudara. Kepekaan bicara gini, dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara tubuh saudara. Kita sudah bahas itu. Dengarkan suara tubuh kita. Dengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan bisa berbicara lewat waktu saudara beribadah, dengar khotbah. Ketika saudara baca Alkitab, ada perkataan firman. Tuhan bisa bicara itu. Dan Tuhan juga bisa berbicara ketika kita sedang berbicara dengan beberapa orang. Tiba-tiba seorang mengucapkan satu kata-kata. Ini Tuhan sedang berbicara nih. Apa yang saya bisa pelajari? Atau lewat kejadian-kejadian saudaraku yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tuhan bicara. Dengar baik. Ketika Tuhan bicara, itulah sebenarnya kesempatan. Yang kita kenal dengan kesempatan kedua. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin ajak saudaraku belajar seperti orang buta ini. Sebutlah namanya Bartimius. Anak daripada Timeus. Bar itu istilah bin Timius gitu loh. Tapi nama si buta ini gak disebut. Pokoknya ini anak daripada si Timeus. Saudara lihat sini. Walaupun dia buta, dia tuh melatih dirinya, menyiapkan diri dia untuk belajar apa? Peka secara roh. Dia gunakan apa saudara? Kedua telinga dia untuk dengar. Saudara, ini penting kepekaan roh. Banyak orang Kristen udah gak lagi memperhatikan kepekaan rohani. Tidak lagi hidup secara rohani, beberapa berjalan dengan daging, dengan kekuatan diri sendiri, dengan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diukur dengan duit, apa yang segala macam. Saudara kan banyak mengalami kerugian. Saudara, karena kalau kita libatkan Tuhan, saudara, dalam hidup kita, ini yang namanya kepekaan roh. Dan selalu dalam pikiran kita, itu Tuhan. Pikiran kita adalah, apa mau Tuhan? Kehendak Tuhan itu apa? Tuhan mau apa? Apa rencana Tuhan buat kita? Apa yang saya harus lakukan? Kalau dalam pikiran saudara selalu mencari itu, saudara sedang melatih kepekaan ketajaman dalam roh saudara. Dan Roh Kudus akan ajarin kita. Ini loh kesempatan saudara. Ini loh Yesus mungkin gak balik lagi ke kota Yeriko. Saudaraku, kesempatan belum tentu bisa datang lagi. Tapi itulah kairos, waktu Tuhan buat Bartimius dan sahabatnya. Saudara,
mengalami perubahan dalam hidup dia. Dan dia minta, bukan cuma minta uang. Yang dia minta adalah supaya aku dapat melihat. Ini pun jelas. Ini orang yang cerdas secara rohani. Oleh karena itu saudaraku, coba dipikirkan kita-kita yang suka tiap hari masuk menara doa. Saya ingin saudara masuk menara doa. Baik saudara yang ada di Holy Spirit Room. Maupun saudara yang ada ikut secara online. Saudara ikuti menara doa karena saudara ingin melatih diri. Supaya semakin peka. Ya kan? Semakin peka bisa mengenali. Apa sih kehendak Tuhan? Ya kan? Kapan kesempatan dan waktu Tuhan itu datang dalam hidup kita? Apa perintah yang harus kita lakukan hari itu, hari ini, saat itu? Saudara, oleh karena itu kita harus tahu kalau bicara roh, kita harus bicara tentang 3 unsur dari roh. Apa 3 unsur dari roh? Roh itu dari apa? Intuisi. Saudara, yang kedua adalah hati nurani. Yang ketiga adalah apa? Persekutuan. Ya kan saudara, intuisi ini saudara yang bisa mengenali, yang bisa membedakan cara roh. Tuhan tuh maunya apa? Dan apa yang harus kita lakukan? Yang mengerti katakan amin. Tuhan sedang bicara kepada kita, nih orang ini bukan jodoh kamu. Orang ini jodoh kamu. Intuisi itu bicara tentang kita bisa mengenali, mengetahui. Di kota ini kamu harus tinggal. Ini pekerjaan yang harus kamu ambil. Itu pekerjaan harus ditolak. Orang ini harus didekati, terus ikut dia. Ikuti dia. Walaupun dia sepertinya sedang melukai kamu. Seperti Elisa dengan Elia. Elia bicaranya nyakitin Elisa. Saudara, kamu gak usah ikut-ikut aku. Aku mau pergi. Ya kan, ke Yeriko. Dari Gilgal ke Yeriko. Enggak Bapak, aku tetap mau ikut. Dari Yeriko, ngapain kamu ikut-ikut lagi? Aku mau pergi. Ya kan, ke Yordan. Ngapain ikut lagi? Saudaraku, ada banyak hal. Musa seorang yang begitu keras kuat. Yosua tetap mau ikut dia. Jadi satu kepekaan ini penting saudara. Intuisi. Saudara dan saya bertumbuh intuisi kita. Saudaraku, kalau saudara dan saya memiliki yang namanya hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Hati nurani, kita bisa punya hati nurani yang murni. Kalau saudara memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dalam bentuk doa, pujian, penyembahan, renungkan firman dan selalu dalam doa-doa yang kita inginkan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita biarkan Tuhan beritahu aku apa. Ya kan saudara, supaya aku nih bisa terus semakin berkenan dengan Tuhan. Dalam persekutuan kita dengan keintiman itu bicara, aku ingin Tuhan semakin serupa. Makin lemah lembut, makin rendah hati. Tuhan sucikan, kuduskan hatiku ini. Tuhan, ya kan, tolong aku. Nah, lama-lama ketika kita miliki ketulusan, berikan ketulusan. Apapun yang aku katakan. Kalau aku berbicara, bukan pura-pura. Bukan kepura-puraan, bukan kemunafikan yang keluar. Beri aku ketulusan. Bukan politik-politik, intrik-intrik. Tulus Tuhan, bukan licik. Berikan aku Tuhan kemampuan ini, tolong. Aku mau tulus, mau murni, tolong bantu aku. Semakin saudara banyak muji, nyembah ada dalam hadirat Tuhan dan minta sucikan dan kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan lu. Makin murni, semakin murni. Apa yang terjadi? Murni. Maka Alkitab Yesus kata, maka makin kita ngerti apa kehendak Tuhan, apa mau Tuhan, apa rencana Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Nah ini yang harus kita lakukan. Dan juga kemarin kita belajar tentang kita tidak boleh melakukan pembiaran. Kita harus memberikan nasihat, teguran, peringatan.
Kalau kita tahu di sana ada bahaya buat dia, bahaya buat dia. Kita tahu anak kita kalau dia ambil keputusan ini, ya kan, ini akan mencelakakan dia, akan merugikan dia, akan menghancurkan diri dia. Kita harus bicara, harus omong, jangan diem. Kalau kita diam, biarkan. Saudaraku, kita bukan orang yang peka. Katakan amin. Orang-orang yang, ini kata kuncinya adalah saudara ini, hati nurani yang murni. Maka kita bisa punya intuisi. Katakan amin. Kalau kita hidup dengan hati nurani yang murni, hal ini akan menyebabkan kita bisa memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kesempatan dan waktu Tuhan. Mengerti untuk perintah Tuhan. Mengerti akan perintah Tuhan. Dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Katakan amin. Beberapa orang tuh buta secara rohani. Mereka tidak memiliki kepekaan rohani. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudaraku. Nah, Bartimius, saudara perhatikan sini. Sekalipun dia adalah orang miskin ya, pengemis yang buta. Tetapi tuh saudara, dia tidak miskin loh. Secara roh, aku rasa. Ya kan, dia memiliki kepekaan rohani. Sehingga dia bisa dapat mengenali kesempatan dan waktu Tuhan untuk melawat dan mengubah hidupnya. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Jadi hari ini saudaraku Yesus yang kita perlu renungkan. Ya kan adalah Tuhan berikan kami ketajaman. Kepekaan secara roh. Kami tidak banyak tahu apa yang harus kami lakukan. Kedepannya kami tidak tahu. Tapi aku mau hari ini berikan aku ya Tuhan. Ya kan? Hati nurani yang murni, yang tulus. Supaya aku bisa memiliki intuisi. Bisa mengerti apa kehendakmu. Ini perintahmu ya. Dan aku bisa lakukan hari ini. Yang mengerti katakan amin. Ya ini dia. Saudara Yesus, saya percaya bahwa Bartimius dan orang temannya, orang buta, memang dia sudah mempersiapkan diri. Kalau Yesus datang ke kotanya, hendak melewati kotanya, aku tidak akan biarkan Yesus melewati kotaku. Tapi Yesus harus melawat kotaku. Katakan amin saudara. Beberapa saudara yang ikut ibadah. Setiap hari Minggu saudara ibadah. Saudara menara doa saudara ikut. Jangan biarkan Tuhan cuma lewat. Tapi biarlah saudara harus mengalami apa? Lawatan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Minta dilawat. Harapkan lawatan Tuhan. Harapkan hadiratnya. Harapkan itu saudara. Karena kita tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan. Di situ ada kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika dia melawat, ketika dia sedang lewat, dan bagaimana kita bisa mendapatkan lawatan Tuhan? Sekali lagi saya katakan, yang kedua adalah saudara dan saya harus membuka telinga dan membuka mulut. Ya. Ayat 30, Matius 20-30 katakan apa? Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Katakan amin. Sebenarnya saudara, orang buta ini yang ada di kota Yeriko. Itu adalah gambaran yang Tuhan inginkan. Ya kan? Gambaran dari apa? Orang Kristen masa kini. Zaman ini, saudaraku, ya di mana kita nggak pernah bisa lihat Yesus, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata apa kepada Thomas? Berbahagialah orang yang percaya, sekalipun ia tidak melihat. Bartimius mendapatkan lawatan Tuhan. Saudara tahu, di dalam lawatan Tuhan itulah Tuhan mengubah hidupnya. Karena Bartimius membuka telinganya untuk mendengarkan, saudaraku, dan membuka mulutnya lebar-lebar. Katakan amin, saudaraku. Ini kunci. Ya, saudara, kita tahu bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan
firman Tuhan. Bukan mendengarkan, saudaraku, berita-berita, perkataan-perkataan di media sosial. Yang saudara, yang membuat kita menjadi orang yang sarkas. Apa sarkas? Sinis. Ya kan? Tidak. Orang sinis itu tanda orang yang sudah tidak percaya. Orang tidak percaya itu sinis. Ya, kehilangan pengharapan, kehilangan kasih. Maka dia jadi orang yang sarkas. Kata-katanya penuh sarkas, sinis. Saudaraku. Tetapi saudara, firman. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mau melindungi iman kita, saudaraku, supaya kalau Tuhan beri kita kesempatan, kita siap, ya kan, untuk menangkap kesempatan itu, sehingga kesempatan itu bisa menjadi mujizat. Katakan amin. Apa sih sebenarnya kesiapan kita? Siapnya adalah pelihara iman. Tuhan bilang, kalau anak manusia datang ke dunia ini, adakah dia akan menemui apa? Iman. Kesiapan kita adalah iman, percaya. Percaya, tetap percaya. Orang yang percaya pasti punya pengharapan. Mengharapkan sesuatu yang baik pasti terjadi dalam hidupnya. Saudara bisa buka telinga. Firman bisa masuk ke telinga rohani saudara. Dan saudara bisa mengerti kalau saudara buka mulut lebar-lebar. Gimana cara buka mulut? Saudara mulai nyatakan. Saudara doa-doa. Nyanyian-nyanyian syukur, memperkatakan firman, menyatakan permohonan doa dengan ucapan syukur. Selalu mengucapkan kata-kata ini. Saya percaya seperti Bartimius, dia buka telinganya. Dia tahu ini rombongan Yesus. Lalu dia buka mulutnya. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan anak Daud, kasihani aku. Dia terus berseru. Kalau saudara mau dapatkan lawatan Tuhan, saudara siapkan diri saudara. Katakan, bagaimana caranya saya siapkan diri? Buka telinga untuk dengar firman. Buka telinga untuk dengar nasihat. Tujuannya ada supaya tambah cerdas. Supaya bisa terus berubah. Semakin serupa dengan Tuhan. Semakin terampil. Terus belajar. Kita buka mulut kita. Saudara, untuk memperkatakan daripada firman itu. Kita buka mulut kita lebar-lebar. Kita naikkan nyanyian pujian buat Tuhan. Dan inilah membuat hadirat Allah, lawatan Tuhan mengubah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya mulai membuka mulut dengan mendengking setan dalam nama Yesus. Saya mulai buka mulut. Lawatan itu terjadi. Dan lawatan itu bisa mengubah hidup kita, saudara, diri kita hanya apabila buka telinga lebar-lebar, buka mulut lebar-lebar, dan Tuhan, ya kan saudaraku, melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita sudah doakan, kita sudah pikirkan, kita sudah harapkan. Saya berdoa saudara berkati dalam pesan ini. Katakan amin saudara, perhatikan. Saudara, kesempatan itu adalah waktu Tuhan bagi saudara. Kesempatan itu adalah apa? Ketika saudara mengerti Tuhan sedang berbicara kepada saya. Saya harus merespon dengan secepatnya. Ini waktu Tuhan. Ketika saudara merespon dengan baik, Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan berkati saudara. Katakan amin saudara. Dan saudara bisa merespon dengan baik. Dengan baik. Kalau saudara memiliki apa? Iman. Miliki pengetahuan yang dimana karena saudara membuka telinga dan membuka mulut saudara. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Tutup mata kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, satu yang kami minta Bapa, jangan Tuhan lewati, tapi Tuhan lawat kami. Lawat kami. Lawatanmu mengubah kami. Lawatanmu itulah kairos, itulah kesempatan kedua. Itulah waktu Tuhan untuk mengubah hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau buka mulut kami. Kami mau buka telinga kami. Yesus, dengar doa kami. Dengar seruan anak-anak-Mu.
Beri kami kesempatan yang kedua untuk bisa dipulihkan lagi Tuhan ekonomi kami. Beri kami kesempatan kedua untuk disembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan Yesus, berikan kami kesempatan kedua. Ampuni kami dan percayakan kami lagi Tuhan. Percayai kami lagi Tuhan. Percayakan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Rikus. Keberdoaan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka semua. Berkati kami Tuhan. Kami buka telinga kami lebar-lebar akan pesan firman-Mu saat ini. Kami catat ya Tuhan, kami renungkan. Bukan kami lewati begitu saja, tapi tersimpan dalam lubuk hati kami. Kami mau perkatakan dan kami mau lakukan ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Aku berdoa Tuhan anak-anak-Mu yang membawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk mau makan perjamuan kudus, mau ingat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, sepanjang bulan ini Tuhan sudah tuntun. Ya Tuhan sudah pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, dan Tuhan sudah berkati kami. Banyak hal ya Tuhan yang Kau sudah buat dalam hidup kami. Kami mau katakan terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Yesus Tuhan Gembala, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.